Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Pesta Transfigurasi. Pesta di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada 3 murid yang oleh Origen mengatakan Yesus menampakkan diri di gunung Tabor. Maka saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan dalam perayaan Yesus menampakkan diri, atau kita sebut dengan transfigurasi. Ya. Kalau kita berbicara transfigurasi, itu transfigurasi itu berarti ada satu perubahan, ya, perubahan. Dan kita melihat bahwa Yesus sedang berdoa. Lalu ketika itu ia berubah-ubah, ya, berubah-ubah menjadi putih berkilau-kilauan, sangat luar biasa, yang membuat para murid itu tercengang-cengang, terkagum-kagum, dan keindahan itu membuat mereka menjadi terpesona dan ingin supaya mereka itu tidak turun gunung, tetapi mereka tinggal di situ. Ya. Kalau kita melihat ada satu perubahan, maka peristiwa transfigurasi adalah suatu peristiwa di mana ada suatu perubahan kehidupan yang nampak dalam diri Kristus. Bahwa perubahan dari Kristus yang sedang berdoa menjadi suatu kekaguman yang luar biasa. Di sini perubahan yang kita sebut dengan perubahan kemuliaan. Apa yang kita bisa lihat? Bahwa peristiwa transfigurasi merupakan suatu penyingkapan diri Yesus yang sesungguhnya adalah Allah. Seminggu sebelum itu, Yesus berkata kepada Petrus dan bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Ada yang menjawab,
Elia, ada yang menjawab Yohanes, ada yang menjawab salah seorang dari para murid. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Sehingga peristiwa transfigurasi adalah suatu penyingkapan, suatu pengakuan bahwa inilah sesungguhnya Allah Sang Mesias. Ya. Inilah Allah Sang Mesias. Nah, apa yang dimaksudkan? Bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Bapa. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam pengakuannya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Sehingga peristiwa transfigurasi semakin mempertegas akan kebenaran dari jawaban Petrus tentang pertanyaan Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Sehingga bahwa pernyataan Petrus itu tentulah telah dipertegas dalam peristiwa ini, peristiwa transfigurasi, tentang siapakah Mesias. Mesias adalah putra Allah, anak Allah yang menderita, yang akan turun gunung, yang akan pergi ke Yerusalem. Nah, inilah yang menarik, bahwa Lukas mengarahkan kita kepada sengsara yang akan ditanggung Yesus di Yerusalem. Dan itulah Mesias. Yang berikut, peristiwa hari ini dalam peristiwa transfigurasi, sesungguhnya Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah pemenuhan dari para nabi yang diwakili oleh Elia, dan Yesus adalah pemenuhan semua hukum yang diwakili oleh Musa. Ya. Keberadaan Musa dan Elia berbicara dengan Yesus, kita tahu bahwa Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi, dan mereka berdua, kita tahu mereka adalah nabi besar yang diutus oleh Allah. Sehingga peristiwa transfigurasi menjadi suatu kunci jawaban siapakah Yesus yang telah menunjukkan kepada kita. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, kemuliaan yang terjadi, ya, melalui peristiwa mujizat-mujizat yang ia lakukan dalam pengajaran-pengajaran. Di sini peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ia lebih besar, ia lebih mulia, ia lebih tinggi dari Musa dan Elia. Sehingga Yesus adalah pemenuhan dari para nabi dan semua hukum. Dan yang berikut, peristiwa hari ini juga mengingatkan kita. Ketika Yesus berubah rupa dalam kemuliaan, cahaya yang indah, apa yang kita bisa lihat? Bahwa Yesus mau menunjukkan kita kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di mana Allah dengan terang surgawinya, ia ingin menyingkap kegelapan dunia. Maka peristiwa transfigurasi, di mana peristiwa kita semua dipanggil untuk mengalami perubahan hidup dari kegelapan menjadi terang, terang yang memancarkan cinta dan kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, peristiwa transfigurasi mengingatkan kita akan Allah yang datang, yang mengajarkan kita, yang menunjukkan kepada kita teladan dan cara hidup yang harus mengarahkan kita kepada keselamatan. Ketika dari dalam awan terdengar, inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa transfigurasi adalah peristiwa di mana kita diarahkan untuk selalu mendengarkan suara Allah, firman Tuhan di dalam hidup kita, agar kita diarahkan kepada Tuhan yang telah membawa kita kepada keselamatan. Bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Saudara-saudari, semoga peristiwa hari ini membuat kita menjadi terbuka akan kehidupan kita kepada kemuliaan Allah yang telah datang, membawa kita kepada keselamatan ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.